Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alifa Safian, NRP 03 dari Program Studi Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul tentang Artificial Neural Network dengan dosen pengampu Ibu Tita. Kali ini saya akan membahas contoh kodenya, maka lanjut ke collab. Nah, untuk contoh kodenya ada dua. Yang pertama, jaringan syaraf tiruan untuk gerbang logika N dan XOR. Yang pertama, ada implementasi jaringan syaraf tiruan untuk N logika gerbang dengan 2 bit binary input. N tampil pembenaran fungsi logis untuk variabel 2 bit biner, yaitu vektor input X, X1 dan X2, dan yang sesuai untuk output Y. Di sini udah diberi tampil pembenarannya apabila 00 outputnya 0, 01 0, 10 outputnya 0, dan 11 adalah 1. Nah, ini untuk gambar gerbang logikanya untuk input and gate. Nah, ini apabila selnya dijalankan sintaksnya, maka output yang keluar adalah gambar dari plot untuk label X adalah EPO-CHS dan label Y adalah loss value, dan prediksi kebenarannya untuk logika N. Nah, kode di atas adalah contoh implementasi jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network atau ANN menggunakan library keras untuk memecahkan masalah AND-gate. Mari kita analisis kode tersebut langkah demi langkah. Yang pertama, kita perlu mengimport library NumPy dan PyPlot yang berisi matplotlib untuk kita gunakan menjalankan kodenya. Lalu ada fungsi sigmoid, def sigmoid akan mereturn 1 dibagi 1 ditambah np.exponent min z. Fungsi ini menghitung nilai sigmoid dari z dengan menggunakan fungsi eksponensial dari library NumPy. Sigmoid memetakan nilai z ke rentang 0 dan 1, sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan probabilitas atau output biner dalam jaringan syaraf. Fungsi sigmoid digunakan sebagai fungsi aktivasi pada lapisan tersembunyi dan lapisan output. Ini membantu mempelajari hubungan non-linear antara input dan output dalam jaringan syaraf, sehingga memungkinkan jaringan untuk memodelkan pola yang lebih kompleks. Yang kedua adalah inisialisasi parameter jaringan syaraf. Kita membuat fungsi inisialisasi parameter dengan parameter yang di dalamnya yaitu input feature, neuron in hidden layer, dan output feature. Sini akan menghasilkan parameter yaitu variabel W1, B1, W2, dan B2. Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi parameter dalam jaringan syaraf. Nah, semua parameter tersebut kemudian disimpan dalam sebuah dictionary bernama parameter. Dengan menggunakan fungsi ini, jaringan syaraf dapat memulai proses pelatihan dengan parameter-parameter awal yang acak, sehingga dapat mengeksplorasi ruang parameter yang dengan lebih baik. Step langkah keempat yaitu membuat fungsi forward propagation, yaitu yang di dalamnya berisi 3 parameter, X, Y, dan parameter. Selain itu juga ada variabel M yang berisi X bentuknya. Di dalamnya berisi variabel M, W1, W2, B1, B2, Z1, A1, Z2, A2, dan akan mereturn cos, catch, dan A2. Fungsi ini mengimplementasikan langkah forward propagation. Dalam fungsi ini, bobot dan bias dari setiap layer diambil dari parameter yang telah diinisialisasi sebelumnya. Dilakukan perhitungan propagation dengan mengalihkan bobot dengan input dan menambahkan bias. Kemudian, fungsi aktivasi segmen diterapkan. Tabel catch dibuat untuk menyimpan nilai-nilai yang diperlukan dalam penghitungan propagation. Selanjutnya, dilakukan perhitungan cost atau error dengan menggunakan rumus yang dilibatkan output, prediksi, dan label. Fungsi ini mengembalikan nilai cost, catches, dan output prediksi dari jaringan syaraf setelah propagation selesai. Langkah kelima ada fungsi backward propagation. Fungsi ini mengimplementasikan dalam jaringan syaraf. Nilai-nilai diperlukan dari langkah forward propagation awal diambil dari parameter catch. Dilakukan perhitungan gradient untuk setiap parameter dalam jaringan syaraf, seperti bobot dan bias. Hasil perhitungan ini disimpan dalam dictionary gradient. Fungsi ini mengembalikan dictionary gradient yang berisi semua nilai gradient yang telah dihitung. Yang keenam, langkahnya ada update weight dan bias parameter. Fungsi ini mengimplementasikan langkah update parameter dalam jaringan syaraf. Dalam fungsi ini, parameter jaringan seperti bobot dan bias diperbarui berdasarkan nilai-nilai gradient yang telah dihitung. Fungsi ini mengembalikan dictionary parameter yang berisi parameter jaringan yang telah diperbarui. Langkah update parameter sangat penting dalam proses pembelajaran jaringan syaraf karena memungkinkan jaringan untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan memperbarui parameter tersebut. Yang ketujuh ada melatih model. Kode ini mau mengimplementasikan langkah-langkah untuk melatih model jaringan syaraf dalam mempelajari fungsi logika N. Di dalam kode tersebut terdapat inisialisasi parameter dan iterasi untuk melatih model menggunakan forward propagation, backward propagation, dan update parameter. Selama proses iterasi, load function dari setiap iterasi disimpan dalam array loss. Setelah selesai dilakukan iterasi, proses pelatihan model selesai dan model siap digunakan. Langkah terakhir yaitu plot dan testing performance. Di sini akan menampilkan gambar plot dan output nilai prediksi yang terbaik. Hasil prediksi model untuk input 1100 adalah 0100. Prediksi ini menunjukkan output yang diperoleh
dari model untuk setiap input. Nilai-nilai yang lebih besar dari 0,5 dianggap sebagai output 1, yaitu benar, sedangkan nilai-nilai lebih kecil atau sama dengan 0,5 dianggap sebagai output 0 atau salah. Dengan demikian, model neural network yang telah dilatih berhasil mempelajari fungsi logika N dengan baik dan memberikan hasil prediksi yang sesuai dengan input yang diberikan. Selanjutnya yang kedua ada membuat jaringan Charaf neural network sederhana dalam Python untuk gerbang logika XOR atau XOR. Kita memiliki dua input biner, 0 atau 1. Dan outputnya akan menjadi 1 hanya ketika salah satu inputnya adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Ini berarti dari keempat kombinasi yang mungkin, hanya 2 kombinasi yang akan menghasilkan output 1. Nah, ini apabila dijalankan, keluar epochs dari 1 hingga iterasi ke 1000. Dan akan mencetak nilai binary akurasi sebesar 100% maksimal dan mencetak nilai kebenarannya, prediksi kebenarannya yaitu 0, 1, 1, 0 dan benar pada di 181 meter second per step. Kode yang diberikan adalah contoh implementasi dari jaringan Charaf Tier 1 ANN menggunakan library keras untuk memecahkan masalah XOR gate. Mari kita analisis kode tersebut langkah demi langkah. Yang pertama, kita perlu mengimport library yang diperlukan yaitu NumPy, Sequential, dan Dense. Kode ini NumPy untuk memanipulasi data numerik dan mengimpor kelas-kelas yang diperlukan library. Dari library keras untuk membangun model jaringan Charaf yaitu Sequential dan Dense. Kedua, menyiapkan data training. Kode ini mendefinisikan data input, training data, dan target output, target data, untuk mempelajari pola XOR. Data input berisi 4 pasang input biner, yaitu 0,0, 0,1, 1,0, 1, dan 1. Dan data target output adalah hasil XOR dari setiap pasangan input. Yang ketiga, membangun arsitektur jaringan Charaf. Melatih model jaringan Charaf menggunakan metode fit. Diberikan training data sebagai input dan target data sebagai target output. Menentukan jumlah epochs atau iterasi sebanyak 1000 yang menentukan berapa kali model akan melihat ulang seluruh data pelatihan. Langkah ke-6 ada evaluasi model, yaitu skor yang berisi model evaluasi dengan parameter training data dan target data. Kode ini mengevaluasi model menggunakan metode evaluate. Kami memberikan training data sebagai input dan target data sebagai target output untuk memeriksa performa model pada data pelatihan. Langkah terakhir, langkah ke-7 menampilkan data pelatihan. Ini mencetak hasil pelatihan dari model. Baris pertama mencetak akurasi biner dari model dengan format string. Baris kedua mencetak prediksi yang dihasilkan oleh model untuk data pelatihan yang telah dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Dengan demikian, kode tersebut melatih jaringan Charaf Tier 1 untuk mempelajari XOR menggunakan model sequential dengan 2 layer dense. Model ini menggunakan fungsi aktivasi relu pada rel pertama dan sigmoid pada rel kedua. Setelah dilatih, model memberikan prediksi XOR dengan akurat pada data pelintihan. Output dari kode tersebut dapat berupa dua hal. Yang pertama, akurasi biner. Output ini menunjukkan akurasi biner dari model setelah melatih dengan data pelatihan. Pada contoh ini, akurasi yang dicetak adalah 100%, yang berarti model berhasil mempelajari pola XOR dengan sempurna pada data pelatihan. Output yang kedua ada prediksi XOR. Output ini menampilkan hasil prediksi model untuk data pelatihan yang telah dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Pada contoh ini, model menghasilkan prediksi yang benar untuk setiap pasangan input XOR, hasilnya adalah 0, 1, 1, 0. Sesuai dengan pola XOR yang diharapkan. Dengan demikian, output tersebut menunjukkan bahwa model telah berhasil dilatih dengan baik untuk mempelajari pola XOR dan menghasilkan prediksi yang sesuai. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.